Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto ya. Lama nggak jumpa teman-teman. Kebetulan saya ada di lahan salah satu keluarga kami yang dicoba ditanami varietas RM ya, yang Tavi tahan bule ya. Ini sudah HST sekitar 40-an hari sejak tanam, dan alhamdulillah memang tidak ada yang bule dari sekian, kurang lebih sekitar 1000 tanaman ya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita persiapkan ketika kita mau bertanam cabai ya. Nah, hal penting itu adalah dalam berbudidaya cabai itu, hal yang paling penting, masa-masa krusial, masa-masa kritis menanam cabai itu adalah di awal pertumbuhan ya teman-teman. Kalau kita lihat itu seperti pertumbuhan halnya dengan manusia ya, jangan sampai stunting. Kita harus perkuat di awal pertumbuhan itu dengan imunitas, kemudian dengan nutrisi, dengan vitamin, asupan makanan yang bergizi ya. Sama halnya dengan tanaman pasti kan. Nah, di tanaman ini kita coba model seperti itu. Jadi kita upayakan di awal pertumbuhan itu pertumbuhannya bagus, luar biasa. Jangan sampai nanti di awal pertumbuhan itu sudah stunting, dia tidak bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, harapannya kalau pertumbuhan di awal itu maksimal, harapannya dia akan cepat berkembang, dan pasti insya Allah mudah-mudahan produksi buah nanti juga akan lebih banyak lagi teman-teman. Nah, apa saja yang dilakukan teman-teman, simak tipsnya ya, sedikit aja teman-teman. Ya, di sela-sela kesibukan, mumpung lagi flu juga, kita sempatkan share ke teman-teman. Jadi memang yang dilakukan di lahan ini, di tanaman ini adalah, ini memang lahan, kebetulan memang lahan hampir 2 tahun nganggur ya, tidak berproduktif sama sekali, karena kemarin juga sempat kita tanami lombok, tapi 2 tahun vakum. Dan ini kita coba lagi tanami dengan cabai varietas merunduk gini ya, yang anti bule, tahan bule ya, karena memang sekarang kan banyak tanaman yang serangan bulenya gila-gilaan ya. Nah, kita coba cari yang tahan bule, dan alhamdulillah memang tahan bule ya. Nah, yang kita persiapkan itu secara awal tentunya adalah dasaran ya. Kita mencoba pakai organik saja. Kita pakai dasaran itu kohe sapi yang sudah kita terfermentasi secara sempurna, secara matang ya, dan juga dengan dolomit pastinya ya, karena untuk menghindari asam biar tanahnya basah. Nah, kohe sapi itu juga sebelum kita lakukan penanaman, di pasca penanaman juga kita kocor dengan kohe sapi ya, kita rendam dulu, kita fermentasi dulu dalam satu wadah gitu ya, kita tambah dengan fosfat ya, kita tambah dengan fosfat, baru nanti kita kocorkan. Nah, itu di awal ya, sebagai dasaran ya. Tentunya dengan dasaran kohe tadi ditambah dengan fosfat yang ditugal ya. Waktu kita tugal juga kita tambah fosfat juga ya, antara fosfat dan kohe sapi kita tabur di bedengan untuk meningkatkan pertumbuhan akar ya. Untuk awal pertumbuhan kan butuh fosfat yang sangat kuat ya, yang sangat banyak ya. Nah, hal yang paling penting adalah ketika sudah mulai daun sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang, HST 7 ke atas gitu ya, kita selalu antisipasi dengan datangnya seperti kutu-kutuan teman-teman. Itu yang paling krusial yang harus kita antisipasi sejak awal, sejak dini ya. Jangan sampai ketika tanaman itu sudah mulai tumbuh daun, agak banyak daun gitu ya, kita abai dengan pengobatan dengan pencegahan dari insektisida, kita abai dengan hal itu, maka insek akan menyerang. Nah, padahal daun itu adalah kebutuhan yang sangat penting untuk sumber nutrisi, penyerapan sumber nutrisi ya. Jadi kan makanan, kalau makanan tanaman itu kan dari akar dan juga dari daun ya, daun dari stomata daun ya. Nah, bawah sudah kita suplai dengan pupuk-pupuk organik gitu ya. Nah, atas itu tetap kita antisipasi, jangan sampai daun itu rusak karena insek ya. Nah, makanya kita selalu antisipasi dengan insektisida. Nah, nutrisi-nutrisi yang kita spray ke dalam daun juga itu harus kita
spray terus ya teman-teman, rutin paling tidak seminggu sekali pupuk daun ataupun dengan asam amino, pupuk mikro. Kita kebetulan pakai Java Green ya, dan ada beberapa tambahan seperti fosfat cair kita masukkan juga teman-teman ya. Insektisidnya kita pakai Pegasus ya, untuk antisipasi adanya kutu-kutu yang bisa menyerang di daun, karena jangan sampai nanti di awal pertumbuhan daun rusak. Ketika daun rusak maka tanaman tidak akan maksimal menyerap nutrisi yang kita spray lewat daun ya, lewat foliar ya. Jadi akan sia-sia. Jangan sampai daun itu rusak, bolong-bolong ataupun kena kutu-kutu sampai jadi trip ataupun pungo gini ya. Nah, itu bahaya sekali teman-teman. Pertumbuhannya akan sangat lambat ketika kita abai dengan hal itu ya. Jadi hal-hal yang paling penting mendasar krusial di awal pertumbuhan sekitar ya 2-3 bulan pertama itu kita harus benar-benar antisipasi jangan sampai tanaman itu stunting. Yang kami lakukan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita kuatkan setara pupuk di dasar tanaman, setara nutrisi ya. Yang kedua juga di nutrisi dari lewat pupuk foliar, dan antisipasi adanya serangan kutu-kutu yang akan merusak daun ya. Nah itu alhamdulillah ini tanaman sudah hampir sekitar 40 hari ya, HST sudah alhamdulillah saya lihat tidak ada yang keriting kena serangan kutu ya. Jadi harapannya ke depan ini tetap kita dorong terus dengan nutrisi, dan juga sebentar lagi akan kita masukkan fungi ini teman-teman, karena ada 1-2 yang sudah mulai pecah pang, akan kita masukkan fungi. Kemarin sudah kita masukkan fungi juga, tapi masih belum maksimal. Kita mau masukkan fungi antisipasi kalau ada jamur. Nah ini yang paling harus kita perhatikan benar-benar. Kemarin kita fokus ke insek, nah sekarang kita tambahin lagi fokusnya ke fungi ya, karena kebetulan juga masih ada musim hujan, masih ada 1-2 kali hujan, takutnya nanti antraknosa datang. Nah bahaya juga kan teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, yang penting kita selalu terus antisipasi jangan sampai penyakit itu datang. Kita persiapkan dulu imun tanaman dengan nutrisi yang kita spray ke tanaman secara maksimal, dan juga perlindungan tanaman dari segala macam penyakit seperti kutu dan dari jamur-jamur teman-teman ya. Itu ya teman-teman, sharing sedikit pagi-pagi ini, mumpung libur ini aktivitas di luar, sempatkan waktu untuk sedikit ngasih informasi lah ke teman-teman, berbagi sharing tentang dunia persabian ya teman-teman. Terima kasih. Yang lama tidak komen silahkan komen, yang lama sekali cuma ngintip-ngintip nggak subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.